Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat juara semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberdayaan bermazakat di Desa Berdaya Sukamaju. Nah, kali ini Rumah Belajar Juara Sukamaju kembali berbagi video edukasi kepada kalian semua, kepada sobat juara semuanya, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan kalian di saat belajar di masa pandemi ini. Dan jangan lupa nih, sebagai tanda bukti bahwasanya kalian mendukung kami, jangan lupa subscribe dan juga tekan tanda lonceng channel kami agar kalian terus mengikuti perkembangan video-video kami berikutnya. Oke sobat juara semuanya, nah tema kita kali ini adalah tentang perkalian Jepang. Mungkin semua sobat juara bertanya, kenapa harus membahas perkalian Jepang itu? Nah sobat juara semuanya, perlu ketahui bahwasanya perkalian Jepang ini merupakan salah satu metode yang nantinya dapat merangsang kalian agar kalian bisa lebih mencintai perkalian itu lebih baik lagi. Nah, dulu saya pernah berkatakan bahwasanya perkalian itu merupakan syarat mutlak untuk bisa berhitung. Jadi memang salah satu dari perangsang agar kalian itu lebih mencintai perkalian itu, kalian harus bisa juga mempelajari perkalian Jepang ini. Dan juga ternyata di Jepang, para siswa-siswa Jepang tersebut, mereka menggunakan metode perkalian Jepang ini sebagai stimulus dan juga sebagai metode agar mempermudah mereka menguasai perkalian tersebut. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan video kita berikut ini. Dan bagi saya dulu, saya tinggalkan sementara karena alhamdulillah ini lagi panen kangkung di kebun juara kami. Kita tumis kangkung hari ini ya. Yuk, cek kita. Baik sobat juara semuanya, kali ini kita akan membahas perkalian Jepang. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya perkalian Jepang yang akan kita pelajari ini itu merupakan sebuah bentuk inovasi pembelajaran perkalian yang dibuat dengan tujuan atau maksud agar adik-adik kita lebih termotivasi lagi atau terstimulasi lagi dalam mempelajari perkalian menjadi perkalian yang unik dan menjadi perkalian yang menarik. Artinya, perkalian Jepang ini bukan merupakan sebuah pelajaran pokok yang biasa mereka pelajari di sekolah-sekolah. Nah, sama seperti pada perkalian-perkalian lainnya, pada perkalian Jepang juga memiliki syarat dan ketentuan. Nah, apa sajakah ketentuan dan syarat-syarat perkalian Jepang? Yang pertama, untuk tahap dasar, usahakan pada perkalian Jepang dilakukan dengan cara searah. Artinya, puluhan dikalikan dengan puluhan, begitu juga dengan ratusan dikalikan dengan ratusan. Tapi, bukan berarti puluhan tidak bisa dikalikan dengan ratusan atau sebaliknya. Itu tetap bisa dilakukan. Tapi untuk tahap pertama, usahakan yang terjadi pada perkalian Jepang itu adalah bentuk searah. Puluhan dikalikan puluhan, ratusan dikalikan ratusan. Seperti contoh di bawah ini. Puluhan hanya dapat dikalikan dengan puluhan, ratusan hanya dapat dikalikan dengan ratusan. Nah, syarat dan ketentuan kedua pada perkalian Jepang yaitu adalah angka yang dikalikan hanya bisa sampai maksimal pada angka 5 saja. Tidak boleh lebih dari 5. Artinya, pada perkalian Jepang, kita hanya nanti bisa menjumpai angka yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tidak akan pernah menjumpai angka 6, 7, 8, 9. Mungkin kalian bertanya, kenapa seperti itu? Nah, hal ini dibuat dengan tujuan dan maksud agar meminimalisir kesalahan pada saat melakukan perkalian Jepang. Karena perkalian Jepang itu nantinya akan menggunakan sistem metode garis. Nah, ini contoh sama seperti yang tadi. Di dalam contoh-contoh tersebut, kita tidak akan menjumpai angka 6 sampai 9. Nah, syarat dan ketentuan yang terakhir yaitu adalah perkalian Jepang yang kita pelajari yaitu dengan menggunakan metode garis yang terhubung untuk menemukan jawabannya. Artinya, garis yang terhubung nanti akan menghasilkan sebuah titik. Nah, titik itulah yang merupakan jawaban dari perkalian tersebut. Bisa menggunakan dua jenis warna garis atau satu warna saja jika sudah mahir. Jumlah garis harus menurut kepada angka yang dikalikan dan gunakan jalur garis seperti ini. Kalian bisa menggunakan jalur garis seperti ini. Ingat, angka
angka-angka yang tertera pada garis itu merupakan angka di mana garis yang pertama kali dibuat. Angka 1 menunjukkan garis pertama yang dibuat, angka 2 menunjukkan garis yang kedua dibuat, angka ketiga menunjukkan garis ketiga dibuat, dan angka keempat menunjukkan garis keempat dibuat. Nah, itu bentuk pertama. Atau bisa juga dibuat seperti ini. Nah, kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian perkalian Jepang. Kita ambil contoh dua soal untuk pertama. Yang pertama adalah 23 dikalikan 31. Yang kedua adalah 123 dikalikan 221. Masih dengan bentuk perkalian Jepang searah. Puluhan dikalikan puluhan, ratusan dikalikan dengan ratusan. Kita selesaikan yang pertama. 23 dikalikan dengan 31. Ingat, caranya adalah buat garis sebanyak dari angka yang dikalikan. Jadi kalau angka di sini 2, maka garis kita buat 2. Angka di sini 3, maka di bawahnya 3. Gunakan alur seperti contoh yang tadi. Selanjutnya angka 3. Garis 3-nya di sini. Dan terakhir adalah angka 1. Nah, sehingga menemukan pola seperti ini. Bagaimana cara menentukan jawabannya? Hasil pertemuan dari garis-garis tadi menghasilkan titik-titik. Nah, titik-titik inilah yang nanti akan kita hitung yang menjadi jawaban dari perkalian Jepang tersebut. Nah, kita bagi menjadi 3 zona atau 3 daerah. Ini zona pertama, zona kedua ini, tambahkan terus titiknya, dan zona ketiga ini. Nah, kita hitung titiknya di sini. Ada berapa? 1, 2, 3. Maka ada angka 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada angka 11 jawabannya. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Nah, karena kebetulan di sini ada angka 11, perlu kalian ketahui bahwasanya angka 11 ini diturunkan satu angka, lalu angka yang di depannya tambahkan ke angka yang di depan. Dalam hal sini angka 6, angka yang di depan ditambahkan dengan angka 1, maka hasilnya adalah 7. Maka jawaban dari 23 dikali 31 yaitu adalah 7, 1, 3. Nah, bisa juga dengan metode yang kedua, seperti yang tadi kita buat. Sama saja. Tetap kita menggunakan metode yang tadi, tapi dengan jalur yang berbeda. Tentukan 3 zona. Setelah itu hitung titiknya. Yang pertama ada 3. Yang kedua ada 11. Angka yang di belakang turun 1. Lalu angka yang di depannya tambahkan 1 dengan angka yang di sini. Di sini ada 6 titik. 6 ditambahkan 1, angka 1 ini adalah di angka 11 ini, 6 ditambah 1 menjadi 7. Jadi hasil dari 23 dikali 31 dengan metode Jepang yaitu adalah 713. Nah, sekarang kita selesaikan soal kedua. 123 dikalikan dengan 221. Sama seperti tadi, tapi kita menggunakan satu jalur saja. Silakan gunakan di mana yang kalian mau, apakah jalur pertama atau jalur kedua. Nah, dalam hal ini saya menggunakan jalur yang pertama. Angka pertama adalah angka 1, kita buat garis 1. Angka kedua adalah 2, buat garis kedua. Dan angka ketiga adalah 3, kita buat garis ketiga. Lalu selanjutnya angka yang keempat adalah 2, buat garis 2. Angka kelima adalah 2, buat garis 2. Dan angka keenam adalah 1, buat garis 1. Lalu tentukan titik poinnya. Ini zona pertama, zona kedua, zona ketiga, zona keempat, dan zona kelima kita anggap yang di tengah ini. Nah, kita hitung titiknya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 titik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau ada 2 angka, maka turunkan angka yang paling belakang 1, lalu angka 1 yang di depan itu pindahkan ke
zona selanjutnya. Di sini ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambahkan 1 tadi yang sudah pindah menjadi 7. Lalu di sini ada 2 titik. Nah, jadi ketemu jawaban dari 123 dikali 221 dengan metode perkalian Jepang, yaitu 27183. Nah, saya ambil contoh yang lain. 30 dikali 21. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, sama seperti hal yang tadi, kita juga menggunakan jalur yang telah kita buat. Hanya saja di sini ada angka 0. Ya, di sini ada angka 0. Jadi bagaimana pertanyaannya? Angka 0 dibuat bagaimana bentuk garis angka 0? Nah, bagaimana jika perkalian tersebut ada salah satu angkanya 0? Angka pertama yaitu angka 3, kita buat garisnya 3. Angka 0, kita buat garisnya putus-putus. Angka ketiga yaitu angka 2, buat garisnya 2. Angka yang terakhir adalah 1. Kita buat garisnya 1. Nah, jikalau nanti ada garis yang menyentuh garis putus-putus, maka itu nanti hasilnya adalah 0. Saya ulangi, jikalau nanti ada garis yang menyentuh garis putus-putus yang tadi merupakan garis 0, itu tidak bisa dihitung atau disebut dengan nama 0. Jadi kalau tadi sudah dibagi 3 zona, titik yang di sini menjadi 0. Sedangkan baris kedua 1, 2, 3 di sini tidak dihitung 2 titik karena bertemu dengan titik putus-putus, maka jawabannya adalah 3. Dan di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Maka jawaban dari 30 dikali 21 adalah 630. Nah, bagaimana? Kita coba dengan tes ya. Apakah semua sudah siap? Ada yang bisa menjawab? 32 dikali 15? Mudah kalau memang kita kembali kepada metode ataupun dengan jalur yang kita gunakan pada saat awal tadi. Buat angka 3, garisnya 3, seperti angka 3. Angka kedua yaitu 2, buat garis 2. Lalu angka ketiga yaitu 1. Dan angka keempat yaitu 5. 2, 3, 4, 5. Lalu kita hitung garis pertemuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah terbuat 2 zonasi. Di sini ada 10 titik. Ingat kalau ada 2 angka, pindahkan angka yang di belakang yaitu 0. Angka satunya pindahkan atau tambahkan ke titik nanti yang berapa jumlah titik yang di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lalu ditambahkan dengan angka 1, hasilnya 18. Masih 2 angka. Turunkan angka 8, pindahkan angka 1 ke depan. Di sini ada 3 titik, 3 ditambah 1, maka menjadi 4. Maka jawaban dari 32 dikali 15 yaitu 480. Nah, tadi kita sudah bertanya bahwasanya perkalian Jepang yang kita lakukan adalah perkalian searah. Jadi bagaimana pula kalau seandainya kita menemukan perkalian Jepang yang dimana puluhan dikalikan ratusan atau ratusan dikalikan puluhan? Apakah bisa? Bisa. Tetap dengan menggunakan metode yang sama. Hanya saja terkadang pada saat membentuk hasil garis-garisnya itu tidak berbentuk sempurna atau berbentuk simetris. Di sini ada angka 2, tetap buat garisnya 2. Lalu angka keduanya 1, buat garis 1. Lalu di sini angka ketiga, buat garisnya 3, 2, 3. Lalu di sini ada angka 2, buat garis 2. Dan yang terakhir adalah angka 1 dibuat garis 1. Nah, bentuknya tidak simetris seperti perkalian searah tadi. Tetap dibagi menjadi beberapa zonasi. Saya menggunakan garis putus-putus agar lebih terlihat. Di sini ada 1 titik. Di sini ada 4 titik. Di sini ada 7 titik. Dan di sini ada 6 titik. Maka jawaban dari 21 dikali 321 adalah 6.741. Nah, kalau kebalikan ya, 111 dikalikan dengan 23. Sama saja. Tetap buat garis 1, 1, 1. Lalu buat angka 2, garisnya 2, dan garis 3. Bagi menjadi 3 zonasi. Di sini ada 3 titik.
5 titik, dan di sini ada 2 titik. Maka jawaban dari 111 dikalikan dengan 23 adalah 2553. Nah, teman-teman, saya akan mengasihkan uji coba untuk kalian semua di rumah. Kalau bisa, agar lebih enak buat pembelajaran perkalian Jepang ini di rumah, buat games. Atau kalau memang nanti ada yang bisa menjawab, silakan jawab di komentar channel saya. Tidak hanya jawaban, kalau bisa juga dengan menggunakan metode perkalian Jepang ya. Silakan. Nah, bagaimana sobat juara semuanya? Saya rasa mudah kan untuk menguasai perkalian Jepang? Yang pasti mudah dong. Nah, ternyata perkalian Jepang ini merupakan pembahasan terakhir di rumah belajar Juara Sukamaju sebelum adik-adik kita tes untuk menghafal perkalian. Setelah mereka membahas perkalian dasar, setelah mereka membahas perkalian 11, dan juga membahas perkalian Jepang, diharapkan setelah mereka menguasai ini semua, mereka bisa lebih mencintai perkalian, dan perkalian tersebut bisa mereka kuasai sekarang di luar kepala mereka. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi video-video berikutnya. Dan saya Ahmad Fauzi, Fasilitator Rumah Zakat Desa Berdaya Sukamaju, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.